Kembali dengan Caraka Channel, cerita rakyat kampung mengabdi mengayomi menuju masyarakat yang madani. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Mari, beda Pak. Gak usah malu-malu itu. Baik Yang Mulia, sudah ketemu Yang Mulia. Ya, betul. Ya, sudah bertemu. Jadi permohonan awal sampaikan. Ya, betul Pak. Mau sekarang atau masih minta waktu? Langsung Pak, langsung Yang Mulia. Oke. Saya lanjutkan di bahwa keputusan KPU Kabupaten Bandung nomor 1459 tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung tahun 2024 tanggal 23 September 2024. Pemohon adalah peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati Bandung tahun 2024 nomor urut 1. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan pasal 158 ayat 2 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wakil wali kota mengajukan permohonan dengan ketentuan penduduk di Kabupaten Bandung lebih dari 1 juta, maka kemudian ininya perbedaan suaranya harus 0,5%. Bahwa pemohon adalah pasangan calon dengan jumlah penduduk 3.773.104 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah 0,5% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung. Bahwa jumlah DPT sebanyak 2.664.172 pemilih. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara pemohon sebesar 827.240 suara atau 44,15% dengan pasangan calon peraih suara terbanyak 1.046.344 suara atau 55,85%. Selisih paling banyak adalah 219.104 suara atau sebesar 11,7% dari total suara 1.873.584 suara sah berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir ditetapkan oleh KPU Bandung adalah sebesar 1.873.584 suara, sehingga perbedaan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% dikali 1.873.584, total suara sah adalah 9.368 suara. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi termohon, selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu pasangan calon nomor U2 selanjutnya disingkat paslon 2 adalah 189.184 suara. Bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon urut nomor 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematik, dan masif TSM berupa bahwa calon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cabub paslon 2 dan atau jika telah terlanjur ditetapkan sebagai pasangan calon maka seharusnya segera dibatalkan atau diskualifikasi pencalonnya oleh KPU Kabupaten Bandung dikarenakan terbukti dan sangat-sangat meyakinkan telah melanggar pasal 71 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 yang dalam jabatannya sebagai Bupati Bandung terbukti telah melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Telah melanggar pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 2016 melalui perbuatan menggunakan kewenangan program kegiatan yang berupa hanya menguntungkan paslon nomor 2 atau merugikan paslon nomor urut 1. Bahwa paslon nomor urut 2 telah melanggar pasal 73 Undang-Undang nomor 10 nomor 2016 dalam bentuk perbuatan menggunakan money politik, memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi para pemilih dalam pilkada Akuo. Bahwa KPU Kabupaten Bandung sudah sangat mengetahui dan telah diingatkan oleh masyarakat secara tulis adanya perbuatan yang dilakukan oleh cabub paslon 2 pada poin 1.1 di atas, tetapi KPU Kabupaten Bandung tidak menerapkan pemberian sanksi terhadap pembatalan sebagai calon
bupati oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten sebagaimana di ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang 10 2016 yang sangat jelas menyebutkan, dianggap dibacakan, bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung sudah sangat mengetahui tentang adanya perbuatan dilakukan oleh cabut paslon 2 pada poin titik 1.2 di atas, tapi Bawaslu Kabupaten Bandung tidak merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk menerapkan pemberian sanksi berupa pembatalan calon sebagai calon bupati oleh KPU atau Kabupaten Bandung sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang 10 2016 dianggap dibacakan, bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung sudah menerima laporan tentang adanya perbuatan dilakukan oleh cabut paslon 2 poin 2 di atas sebelum pelaksanaan pemungutan suara, tetapi Bawaslu Kabupaten Bandung tidak merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk melakukan penundaan pemungutan suara, penghitungan suara sebelum selesainya proses pelaporan pidana pilkada. Selain kesalahan administratif di atas, termohon tidak telah nyata-nyata merugikan selain kesalahan administratif yang dilakukan termohon yang nyata-nyata merugikan pemohon sebagai dilakukan di atas, terjadi pelanggaran lainnya di atas diuraikan dalam bentuk perkara sebagai satu-satunya yang tidak terpisahkan dalam permohonan ini. Bahwa dalam beberapa putusan mahkamah sebelumnya dianggap dibacakan, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan terpenuhan syarat formil di kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Bandung nomor 2471 tentang keputusan KPU Kabupaten Bandung nomor 2471. Pokok permohonan dianggap dibacakan, bahwa poin 3, jika saja Pilkada Kabupaten Bandung dilaksanakan secara jurdil, luber dan jurdil, maka sesuai dengan perintah undang-undang, cabut paslon 2 seharusnya telah dibatalkan sebagai paslon sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Angka perolehan suara paslon 2 adalah yang tidak sah karena merupakan hasil perolehan suara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang luber dan jurdil dan peraturan undang-undang pilkada. Dalam hal ini, pasangan nomor 1 mendapatkan 827.240 suara dan paslon nomor 2 dianggap 0. Fakta-fakta bahwa cabut paslon nomor 2 seharusnya telah diskualifikasi oleh pemohon sejak jauh hari sebelum hari pemungutan suara dikarenakan telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 2016 dan seharusnya langsung disidik pidananya oleh Bawaslu Kabupaten Bandung sebagaimana di pasal 188 Undang-Undang nomor 10 2016. Itu yang berkaitan dengan penyidikan apa? Dugaan apa? Dugaan mutasi yang mulia, sebelum 6 bulan yang mulia. Oh, bukan. Kaitannya dengan pasal berapa yang dilanggar kalau pidananya? Kalau mutasi jabatan tadi sudah pasal 71, pasal 73. Ya, pasal 188 ini yang mulia. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, petitumnya apa, Pak? Ada lagi yang mulia tentang fakta yang lain. Apa lagi? Yang mulia. Fakta bahwa cabut pasal 2 seharusnya telah direkomendasi pemungutan suara karena kan telah melanggar pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 2016. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah jelas memiliki kewenangan untuk menilai dan menguji kembali semua fakta yang ada dan terjadi dalam proses pilkada walaupun sudah diputus oleh KPU maupun Bawaslu. Atas adanya kewenangan itu, maka Mahkamah Konstitusi kemudian mendiskualifikasi paslon pada Pilkada 2008 di Bengkulu Selatan, Pilkada 2010 di Kota Tebing Tinggi, Pilkada 2020 di Kabupaten Bovendigul, Pilkada 2020 di Kabupaten Saburejua, dan Pilkada 2020 di Kabupaten Yalimo. Yang paling penting bahwa Mahkamah Konstitusi terbukti dapat mencegah terjadinya kejadian seorang WNA terjadi bupati menjadi bupati di negara ini, WNA di Kabupaten Saburejua.
Ya itu sudah substansinya sudah masuk Pak. Apalagi yang mau disampaikan kalau tidak ada lagi petitum. Ada satu yang mulia. Fakta. Cabut pasal 2 menguntungkan dirinya dengan menggunakan logo milik pribadi dalam setiap program dan kegiatan Pemkab Bandung. Logo pribadi yang kemudian juga dijadikan logo kampanye pada Pilkada 2024. Sebentar yang mulia, ada lagi yang mulia. Fakta perolehan suara pasal 2 dilakukan dengan cara menggunakan money politik untuk mempengaruhi para peserta, para pemilih. Kemudian petitum akan dibacakan oleh Saudara Intan. Silakan. Silakan. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan A. Keputusan KPU Kabupaten Bandung nomor 2471 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Bandung tahun 2024. Hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.14 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di seluruh TPS Kabupaten Bandung sepanjang pasangan calon nomor urut 2 Dadang Supriyatna SIP MSI dan Ali Syakib dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2024. B. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung nomor 1458 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung nomor 1459 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 sepanjang mengenai diskualifikasi kepesertaan pasangan calon nomor urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2024. C. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung nomor 1458 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2024 bertanggal 22 September 2024. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung nomor 2471 tahun 2024 tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut. 1. Haji Sahrul Gunawan SE MAG dan Haji Gun Gunawan SSI MSI dengan perolehan suara 827.240. 2. Dr. Haji Muhammad Daktar, Dadang Supriyatna SIP MSI dan Ali Syakib dengan total suara 0. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk melaksanakan putusan ini. 5. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih.